biar jelas ya. Paslon urut nomor 1 yaitu ada Amzah Subekti dari 11-3. Wakilnya ada Muhammad Rafi Cakrawijaya dari 10-5. Terus ada paslon urut nomor 2 yaitu Fazarido dari kelas 11-2. Wakilnya ada Anissa Nuriski Anggraini dari 10-7. Paslon urut nomor 3 yaitu ada Ainur Fikri Naswalita Hasna dari kelas 11-1 dengan wakil Hendri Kurniawan kelas 10-6. Silahkan mulai dari sekarang kalian berpikir diidentifikasi ya masing-masing paslon dari urut nomor 1 sampai urut nomor 3 ya. Silahkan untuk para siswa-siswi SMA Negeri 1 Binangun duduk di lapangan sekarang. Kalau mau segera dimulai, tolong. Dari kelas 12, kelas 11, kelas 10 duduk di lapangan paving atau duduk di taman-taman sini. Silakan dengan karpet kehormatan selamat datang untuk kelas 12 yang kelasnya ada di sebelah timur yaitu 12-1. Silakan untuk merapat. 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6. Dari mana, Nak? Ini bukan menimbang uang ya, tapi menimbang sebuah pertanyaan. Oh, sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang berbobot. Ya, ini memang pengurus OSIS untuk jadi MC maka Ibu Cantik. Yang mau duet sama Bu Siti, boleh lagi maju. Pilihan kita semua sapi semakin berkibar. Tepuk tangan. Ayo Hawa sini Hawa. Kita ke panggung. Sekali lagi paslon OSIS yang putra untuk segera ke panggung. Ya, kita sambut inilah pasangan ketua dan wakil ketua OSIS yang sudah memakai baju adat Jawa. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan untuk menempati nomor urut 1, 2, dan 3. Silakan. Ya, ditata supaya enak. Satu. Nggak apa-apa itu tadi. Ya. Sedikit basah nggak apa-apa. Rasa kayak mangan labu sate. Silakan, mana ininya MC-nya untuk segera dimulai. Oh, oke. Dari panelisnya itu dari guru ya. Silahkan untuk ibu-ibu panelis
untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Binangun, Ibu Tia Siwi Novitalia SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha dan karyawan SMA Negeri 1 Binangun. Dan yang kami banggakan dan kami cintai seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Binangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu pada acara orasi Pilketos SMA Negeri 1 Binangun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Binangun yang diwakilkan oleh Ibu Dian Burmaningrum, SPD. Dimohon untuk Ibu Dian bisa menuju ke sumber suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Binangun, yang kami hormati Ibu Kasubag TU SMA Negeri 1 Binangun, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Binangun, serta yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua, calon pemimpin bangsa SMA Negeri 1 Binangun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang pertama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pagi hari ini, yaitu debat pilihan ketua OSIS. Anak-anakku semua, pada kegiatan ini saya harapkan kalian nantinya dapat melihat calon-calon pasangan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Binangun periode 2024-2025. Mereka di sini akan menyampaikan visi dan misi serta nanti ada debat. Jadi saya harapkan silahkan kalian simak dengan baik, perhatikan dengan baik apa yang menjadi visi dan program mereka, dan nantinya akan menjadi pertimbangan kalian untuk memilih di antara 3 pasangan. Saya harapkan semua memilih tidak hanya berdasarkan atas suka ataupun tidak suka, tapi lihatlah berdasarkan program dan visi yang akan mereka laksanakan, yang nantinya akan menambah kemajuan atau membawa kemajuan SMA Negeri 1 Binangun semakin berkibar. Ya, anak-anakku semua, saya harapkan dengan ini, karena satu hal lagi yang kita mesti tahu ini adalah sebagai penanaman karakter kalian, yaitu penanaman karakter profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya ada tema tentang apa temanya saat ini kelas 10? Suara demokrasi. Jadi kalian bisa memahami bagaimana langkah-langkah di sini untuk nantinya kalian bisa berdemokrasi dengan baik, ya. Jadi silahkan
hari ini kalian lihat, kalian perhatikan 3 pasangan kita yang ada di sini untuk memberikan visi dan misi serta program-program mereka yang akan membawa perubahan ke SMA Negeri 1 Binangun semakin berkibar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutannya, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan visi dan misi beserta program kerja dari para paslon. Silakan untuk paslon 1 untuk memaparkan. Untuk visi kami yaitu menjadikan organisasi siswa intrasekolah yang bertanggung jawab, berinovasi, berprestasi, dan mampu mengembangkan potensi siswa dalam lingkungan yang harmonis dan positif. Dan untuk misi kami yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial melalui program-program pengabdian masyarakat. Dan yang kelima, menjalankan tugas anggota OSIS berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, menerapkan 5S setiap hari, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun demi adab dan tingkah laku yang baik. Dan untuk program kerja kita yaitu yang pertama adalah melakukan rapat bulanan, mengadakan rapat untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan. Yang kedua, mengadakan lomba-lomba untuk mengembangkan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan acara peringatan Hari Keagamaan. Dan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kandidat nomor 1, perkenalkan nama saya Ansa Subekti sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya Muhammad Rafi Zakrawijaya sebagai calon kandidat wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Binangun. program kerja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah buat paslon nomor 1. Selanjutnya untuk paslon nomor 2 dipersilakan membacakan visi misi dan program kerjanya. Menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan visi misi dan juga sebagai calon sebagai ketua OSIS tahun 2024-2025 serta rekan saya. Saya perkenalkan Anissa Rizky Anggraini dari kelas 10-7 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Binangun periode 2024-2025 nomor urut 2. Nah, berdirinya kami di sini yaitu kami akan menyampaikan visi, misi serta program kerja yang telah kami rancang bersama-sama untuk tahun 2024-2025. Untuk visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang teliti, religius, serta bermusyawarah dalam melakukan segala hal. Lalu untuk misi kami yang pertama, menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai rohani dan kegiatan keagamaan. Yang kedua, mengoptimalkan bakat, minat, serta potensi siswa melalui lomba-lomba yang ada di SMA Negeri 1 Binangun. Lalu yang ketiga, mempererat rasa kekeluargaan antar warga sekolah. Lalu yang kelima, mengoptimalkan peran OSIS dalam keorganisasian untuk memajukan SMA Negeri 1 Binangun. Lalu untuk yang terakhir, meningkatkan kinerja kerja pengurus OSIS dengan semaksimal mungkin. Lalu ada program kerja yang kami susun. Yang pertama adalah mengadakan rapat bulanan rutin untuk setiap bulan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja kerja pengurus OSIS. Untuk program kerja kedua,
bekerja sama dengan kesiswaan untuk menegaskan kembali peraturan dan tata tertib sekolah yang belum secara maksimal terlaksanakan dengan maksimal mungkin. Yang keempat, berkolaborasi dengan ekstrakurikuler yang lain dan terhadap pengurus. Lalu yang terakhir, mengadakan event-event menarik yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa. Sekian penyampaian visi misi serta program yang telah kami sampaikan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi beserta program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kandidat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Binangun nomor urut 3. Dengan saya sebagai calon ketua OSIS, perkenalkan nama saya Ainur Fikri Nashwalita Asna dari kelas 11-1. Perkenalkan, saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Perkenalkan, saya Hendri Kurniawan dari kelas 10-6. Selanjutnya, kami akan membacakan visi misi serta proker yang telah kami buat dan menawarkan kepada teman-teman sekalian. Visi, mewujudkan karakter siswa yang beradab, mulia, dan memiliki sopan santun yang baik, serta peduli terhadap lingkungan sekitar dengan adanya rasa tanggung jawab dan solidaritas pada diri siswa. Misi kami adalah yang pertama, berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS menjadi organisasi yang sehat dan nyaman. Yang ketiga, menjadikan pengurus OSIS menjadi pengurus yang aktif dan mengedepankan adab yang baik. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan yang bersih. Yang kelima, mengembangkan minat dan bakat siswa dengan cara mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk menggali dan meningkatkan potensi, bakat, dan kreativitas siswa. Yang keenam, mempererat hubungan dengan berbagai ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, program kami yang pertama yaitu menyerap aspirasi dan pendapat warga sekolah. Yang kedua, membuat kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam berbagai event. Yang ketiga, mengadakan kegiatan GTS atau Goes to School. Yang keempat, mengontrol dan bekerja sama dengan anggota dan membantu tugas mereka. Dan yang kelima, mengelola dan meningkatkan branding OSIS di internal maupun eksternal sekolah. Sekian dari saya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengarahkan anggotanya ke jalan yang baik dan dapat mengontrol dan bekerjasama dengan para anggotanya. Maka dari itu, pilihlah kami paslon nomor 3. Bersama paslon 3, satukan tujuan untuk masa depan OSIS yang hebat. Bersatu dengan 3, masa makin jaya. Orang teru, orang maju. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya dari paslon nomor urut 3. Terima kasih untuk penyampaian visi misi dan program kerjanya. Untuk acara yang selanjutnya ya. 3 akan memberikan sanggahan dan pertanyaan kepada paslon 1 mengenai visi dan misi yang telah paslon 1 buat. Pertanyaan kami yang pertama, sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu agar paslon 1 dapat mengerti pertanyaan saya dengan jelas. Sesuai dengan misi kelima, yaitu meningkatkan kepedulian sosial melalui program pengabdian kepada lingkungan. Saya ingin bertanya, apa latar belakang dari paslon 1 mengambil visi tersebut? Dan apa yang akan digunakan paslon 1 untuk mensukseskan program tersebut agar dapat dilaksanakan oleh kami? Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan satu pertanyaan lagi. Kepedulian sosial itu kan ada banyak.
Kepedulian sosial salah satunya untuk kesehatan dan kebersihan. Nah, saya ingin bertanya kepada paslon 1, kepedulian sosial apa yang akan kalian pentingkan terlebih dahulu, yang akan kalian sukseskan terlebih dahulu? Sekian, terima kasih. Baiklah, silahkan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Kami dari paslon nomor urut 1 izin. Jadi kami dari paslon nomor urut 1 izin menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Untuk pertanyaan dari paslon 3 yaitu apa latar belakang kami memilih visi misi dengan meningkatkan kepedulian sosial melalui program-program pengabdian masyarakat. Baik, untuk latar belakangnya yaitu karena anak muda zaman sekarang atau anak-anak sekarang tidak mementingkan lingkungan sekitar seperti kebersihan dan lain sebagainya. Adapun juga anak sekarang juga acuh atau tidak peduli kepada masyarakat. Nah, harapan kami atau anak zaman sekarang itu bisa peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat, seperti menolong korban bencana atau menolong yang kesusahan seperti itu. Jawab pertanyaan dari paslon nomor 1 yaitu yang kami prioritaskan terkait kepedulian sosial adalah terkait dengan kebersihan lingkungan, karena kurangnya kesadaran anak-anak zaman sekarang terkait kebersihan, yaitu seperti membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu harapan kami kita bisa menjaga lingkungan sekitar dengan bersih dan asri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2 untuk memberi pertanyaan kepada paslon 1. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk paslon 1, terkait dengan misi kalian yang pertama, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Apa peran penting OSIS dalam hal tersebut dan bagaimana cara untuk merealisasikan misi tersebut? Baik, menjawab pertanyaan dari paslon 2 yaitu bagaimana cara meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta cara merealisasikan. Paslon 2, bagaimana atau peran OSIS terkait dengan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik? Yang pertama, peran OSIS terkait dengan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik adalah kita bisa menampung atau mencatat terkait dengan bakat dan minat siswa. Jadi kami melakukan mencatat terkait dengan bakat dan kemampuan siswa. Bagaimana cara merealisasikan misi tersebut? Baik, untuk cara kami merealisasikan adalah kami menerapkan fungsi ekstrakurikuler yang ada. Nah, di situ siswa-siswi juga bisa mengembangkan atau mengasah kemampuan bakat dan minat mereka. Terima kasih. Paslon nomor urut 1. Untuk selanjutnya yaitu untuk paslon 1 dan paslon 3 diberikan waktu untuk menyanggah dan memberi pertanyaan untuk visi, misi, dan program kerja paslon nomor urut 2. Silakan, mau paslon nomor urut 1 atau nomor 3? Baik, izin memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Dari misi yang kalian buat, bagaimana cara kalian
menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan rohani dan keagamaan. Itu kan kalau dalam Islam kegiatan belajar bekerja bersama itu jika dilakukan dengan cara yang ikhlas itu biasanya itu insya Allah akan menimbulkan suatu pahala. Dan begitulah cara kami. Terus ada lagi tentang kegiatan Jumat Takwa. Nah, menjunjung tinggi nilai keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan rohani dan keagamaan itu kan pada dasarnya sudah ada kegiatan Jumat Takwa yang kita lakukan semisal dengan menambahkan beberapa kegiatan di Jumat Takwa yang tidak hanya dengan pengajian ataupun bersolawatan. Semisal itu dengan menambahkan kegiatan lainnya yang seperti yaitu dengan membaca Al-Quran pada kegiatan tersebut ataupun dengan cara bersosialisasi atau santunan anak yatim yang biasa kita lakukan pada saat acara-acara tertentu. Terima kasih untuk paslon 2 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Silakan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Terima kasih kepada pengelola acara telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat bertanya kepada paslon 2. Pertanyaan dari saya, apakah paslon 2 akan tetap menjadikan OSIS sebagai organisasi yang teliti namun dengan kelemahan tersebut, atau paslon 2 akan menggantinya atau bagaimana? Nah, saya juga ingin bertanya, apa program yang akan paslon 2 lakukan untuk mewujudkan organisasi yang teliti? Baik, sekian pertanyaan dari paslon 3, silakan untuk dijawab. Baik, kami beri waktu 3 menit untuk diskusi terlebih dahulu. Simpel itu nih, tapi biar kopinya. Nah, senjatanya pemburu main kayaknya kajian. Oh, jelas senjatanya sih mau marahin uang. Ini sama ya sendiri ya. Sudah cukup waktunya? Ya, silakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 3. Untuk pertanyaan yang kalian sampaikan, apakah kita ingin berubah terkait sisi kami itu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang teliti? Tidak. Kita akan tetap menggunakan sisi tersebut menjadikan OSIS sebagai organisasi yang teliti. Dan untuk yang kedua, pertanyaan kedua, apa program kerja dari kami untuk mewujudkan OSIS yang Kita mengadakan untuk setiap bulan rapat bulanan dan evaluasi yang akan dilakukan setiap kita selesai melaksanakan sebuah acara. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 dan 2 untuk memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 terkait visi misinya. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 2 dulu memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Memberikan pertanyaan kepada paslon 3 terkait dengan misi kalian. Poin nomor 3, menjadikan pengurus OSIS menjadi pengurus yang aktif dan mengedepankan adab baik. Menurut kalian adab yang baik itu seperti apa? Dan bagaimana cara agar kalian bisa mewujudkan pengurus OSIS yang memiliki adab yang baik? Dan juga mereka bisa aktifkan terkadang jika kita melihat suatu organisasi. Mungkin terkadang ada beberapa orang yang
kurang aktif. Bagaimana cara kalian agar bisa lebih mengaktifkan orang-orang? Lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan program kerja yang ditulis atau dirancang oleh paslon nomor 3, yaitu di program kerja nomor 3, yaitu dengan mengadakan kegiatan GTS atau Quest to School. Untuk GTS atau Quest to School itu yang ingin saya tanyakan terkait program kerja nomor 3 tersebut adalah bagaimana cara kalian untuk merealisasikan program kerja tersebut, serta apa saja rencana yang sudah kalian siapkan. Lalu untuk yang kedua, semisal ada hambatan atau ada Dari paslon nomor urut 2, tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih adab yang baik tersebut. Adab yang baik adalah kita sebagai OSIS adalah sangat berpengaruh kepada seluruh anggota yang lainnya. Contohnya, kita harus bisa menaati aturan, datang ke sekolah tepat waktu, dan sebagainya. Lalu terkait pertanyaan bagaimana cara menjadikan pengurus OSIS yang aktif? Yang pertama adalah dorong kolaborasi antar tim. Yang kedua, ajak mereka untuk berbicara. Dan yang ketiga adalah kenali bagaimana mereka. Nah, cara kita mengenali bagaimana mereka itu, kita bisa ajak mereka untuk memberikan satu solusi terhadap satu permasalahan. Misal dalam satu rapat kan kita nggak hanya untuk inti ya, kita kan pasti bersama anggota. Nah, kita tanyakan bagaimana kalian kayak solusi yang kalian inginkan atau saran agar kita itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan kita mengajak mereka untuk berbicara, kita juga secara tidak langsung menjadikan mereka pengurus yang aktif. Lalu dorong kolaborasi dan kerjasama tim. Seperti misal dalam acara classmeet ya, itu kan kita kan begini per PC, misal PC lomba kelereng, PC lomba apa, PC lomba apa. Nah, itu kan sudah mendorong kolaborasi yang artinya kita juga meningkatkan keaktifan. Nah, lalu pada program GTS atau Quest to School, saya akan menjelaskan dari pertama ya, yang sekaligus akan menjawab pertanyaan ketiga dari paslon kedua. GTS atau Quest to School adalah cara untuk kita merealisasikan misi keempat, yaitu mengembangkan sikap peduli. Nah, bagaimana kita mengembangkan sikap peduli adalah dengan kita mengenalkan lingkungan sekitar dulu kepada para siswa, yaitu dalam mengadakan program Quest to School. Nah, pastinya kan juga kita memiliki banyak kendala. Salah satunya ada yang siswa rumahnya jauh, lalu mungkin untuk siswa rumahnya dekat. Nah, caranya kita itu untuk siswa yang rumahnya dekat, kita memberikan peraturan bahwa siswa yang rumah dekat itu berangkat menggunakan sepeda. Nah, lalu untuk yang rumahnya jauh itu menggunakan motor. Nah, namun agar tidak ada diskriminasi antara rumah yang jauh dan rumah yang dekat, untuk rumah yang jauh dan bawa motor, kita alokasikan mereka untuk senam bersama. Nah, namun untuk yang rumahnya dekat, kan mereka bawa sepeda tuh. Mereka akan berkeliling di sekitar sekolah untuk pengenalan lingkungan kepada mereka. Nah, untuk rencananya ini kita adakan setiap semester sekali atau setiap kegiatan classmeet pada akhir classmeet tersebut. Jadi, walaupun itu merupakan kegiatan sederhana, namun konsisten yang akan memberikan pengaruh kepada para siswa. Oh, ini lingkungan kami seperti ini. Oh, ternyata lingkungan kami masih kurang bersih. Oh, mungkin ini bisa menjadi evaluasi untuk kita. Misal ada kerja bakti, kita bisa mencari beberapa lokasi yang sekiranya itu perlu dibersihkan atau kurang dari kesadaran masyarakat untuk membersihkan. Begitu, sekian. Apakah sudah cukup? Dari paslon nomor 3? Sudah? Saya akan menjawab dari pertanyaan paslon nomor urut 1. Bagaimana sih caranya menjadikan OSIS sebagai organisasi yang sehat dan nyaman? Yang pertama, membuat seluruh anggota nyaman antara senior dan junior. Contohnya, misal diajak ngobrol bareng, terus diajak buat kegiatan bareng dan sebagainya. Dan dari junior juga harus ada feedbacknya. Kalau nggak ada, ya sama aja bohong. Jadi adik kelas atau junior memberikan respon yang baik kepada senior. Yang kedua, dorong kolaborasi dan kerja tim di dalam organisasi. Yang ketiga, tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor.
Jadi nanti untuk para paslon mengambil pertanyaan terlebih dahulu. Terus untuk menjawab pertanyaan, lalu dari paslon lain akan menyanggah dulu. Ini untuk para paslon udah siap menjawab pertanyaan atau belum? Baik, Sekarang silakan boleh dibuka pertanyaannya. Jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian akan mewujudkannya? Pertanyaan paslon 3 yaitu program apa yang akan dilakukan untuk memajukan OSIS Mansabin? Dan pengembangan bakat dan minat, kami bisa menerapkannya melalui kelas meeting atau mengadakan event-event untuk seperti lomba-lomba atau bisa juga dengan kegiatan rambut ceria. Nah, di situ harapan kami mereka bisa mengekspresikannya. Nah, bisa mengikuti lomba-lomba seperti FLS 2N dan lain sebagainya. Atau acara-acara yang dapat menarik bakat dan minat dari siswa. Namun dari kegiatan-kegiatan yang telah kalian rancang atau kalian lakukan, apakah kalian yakin seluruh siswa-siswi itu cocok sama kegiatan itu? Apakah kalian yakin kegiatan-kegiatan yang kalian adakan itu menarik minat dan bakat siswa? Bagaimana cara kalian untuk menarik perhatian siswa-siswi SMA Negeri 1 Binaun untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan maksimal mungkin? Organisasi itu selain dilatih untuk menjadi OSIS yang sigap, adil dan religius, kita juga dilatih untuk bisa bermusyawarah dengan anggota-anggota yang lain. Lalu untuk yang religius, dalam berorganisasi kita juga tidak lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama, yaitu dengan cara beribadah rutin. Dan untuk misi ya, untuk terkait dengan misi kami, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana sih cara mewujudkannya? Untuk menerapkan nilai keimanan dan ketakwaan dapat dilakukan melalui kegiatan rohani dan keagamaan. Seperti yang dapat kita lihat, setiap hari Jumat kita ini sudah ada kegiatan Jumat Takwa. Nah, melalui Jumat Takwa itu kegiatan siswa-siswi tentunya pasti keimanan dan ketakwaan akan meningkat. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti kajian bersama, membaca Asmaul Husna, surat-suratan, ceramah, dan lainnya sebagainya tentunya dapat meningkatkan keamanan untuk waktu habis. Untuk menyanggah jawaban dari pertanyaan paslon 2 terkait dengan menjadikan OSIS yang sigap, itu cara kalian itu memberikan simulasi, betul? Nah, simulasi biasanya itu kan hal yang sekiranya tuh di pikiran kita bakal terjadi kan. Namun biasanya rencana dan apa hal yang akan terjadi di lapangan itu berbeda. Pastinya di dalam satu kegiatan pasti ada suatu hambatan. Walaupun kita sudah melakukan simulasi, pasti ada saja rencana yang tidak terlaksana ataupun ternyata ada yang ambiar atau ada suatu hambatan lain yang sekiranya tidak dalam simulasi tersebut dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, dari pertanyaan saya tersebut, apakah kalian yakin kalian tetap dapat menjadikan OSIS sebagai organisasi yang sigap walaupun dalam hambatan dan kesulitan tersebut? Ada beberapa hal yang tidak dalam simulasi, ada yang tidak sesuai rencana walaupun ada, tapi kan itu kita akan menjadikan pembelajaran tersebut menjadi evaluasi ke depannya. Jadi walaupun semisal dalam kegiatan kita ada suatu hambatan yang tidak ada dalam evaluasi, maka hambatan tersebut akan kita jadikan pelajaran dan kita jadikan evaluasi untuk kedepannya. Jadi itu akan terus berlanjut sampai terus menerus. Jadi walaupun beberapa kesalahan yang tidak dievaluasi, ada yang tidak dievaluasi, walaupun muncul, pasti akan nanti kita evaluasi ke depannya. Jadi masalah tersebut akan semakin berkurang. Kepada paslon nomor urut 2. Dari visi kalian menjadikan OSIS sebagai organisasi yang sigap, adil, religius, dan teliti. Bagaimana sih cara kalian bisa adil terhadap sesama anggota OSIS?
Terima kasih atas sanggahannya dari Paslon 1. Untuk sisi kita menjadikan OSIS sebagai organisasi yang sigap, musyawarah, adil, dan religius, dan teliti. Tadi terkait dengan adil, bagaimana cara kita agar bisa seluruh anggota merasakan keadilan? Tentunya kita nih sebagai pemimpin pasti harus memiliki sifat yang bisa meyakinkan mereka bahwa kita ini harus adil. Diperbolehkannya untuk diskriminasi terhadap sesama anggota. Yang pertama itu kita mencegah adanya diskriminasi tersebut. Jadi semisal dalam suatu anggota atau dalam suatu organisasi kok ada yang melakukan diskriminasi atau tindak sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam organisasi tersebut, maka kita akan melarang hal tersebut. Itu yang pertama. Nah, untuk bagaimana cara kita agar bersikap adil atau bahasa kitanya itu tidak pilih kasih dengan anggota organisasi yang lain. Nah, berarti yang pertama berarti kita itu wajib untuk merangkul seluruh anggota OSIS atau seluruh organisasi yang kita jalani tersebut. Merangkul dalam hal ini yaitu dengan bergaul atau dengan lebih menyatu lagi dengan anggotanya. Jadi kita itu lebih kenal, lebih dekat dengan sesama anggota, dan itu menghindari kita dalam bersikap untuk tidak adil atau diskriminasi tersebut. Bukan sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3 dan nanti dimohon dijawab. Kami beri waktu 3 menit untuk menjawabnya. Lalu akan disanggah oleh paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3 yaitu program apa yang akan dilakukan untuk memajukan OSIS Semansapin? Silakan boleh dijawab. Kami beri waktu 3 menit. Baik, kami dari paslon 3 akan menjawab pertanyaan. Baik. Yang pertama, program yang akan kami lakukan adalah mengedepankan adab yang baik. Mengapa kita sepakat untuk cara yang pertama itu mengembangkan adab yang baik? Karena OSIS itu kan sebagai contoh atau cerminan dari siswa lain. Nah, pastinya OSIS itu bakal dicontoh oleh siswa-siswa lain karena pastinya kita akan memberikan pengaruh dan dampak yang baik juga. Dan kita itu harus mendapatkan adab yang baik agar kita juga bisa memiliki respect dari siswa-siswa yang nantinya itu bakal memperlancar acara. Dan program yang kedua yang akan kami lakukan adalah mempererat hubungan dengan berbagai ekstrakurikuler di sekolah. Mengapa kita setuju dengan mempererat hubungan dengan berbagai ekstrakurikuler di sekolah? Karena dengan kita mempererat hubungan dengan berbagai ekstrakurikuler di sekolah, sama saja kita bekerja sama dengan mereka. Nah, kita bekerja sama saja kita mempunyai relasi yang banyak dengan mereka yang juga bisa mensukseskan program-program kita. Semisal nanti ada suatu perlombaan, kita bisa minta tolong kepada mereka untuk menjadi juri ataupun pembina dari ekskul tersebut minta tolong agar bisa menjadi juri. Yang nantinya juga bisa menambah relasi antara OSIS dan ekstrakurikuler yang secara tidak langsung juga menambah relasi dengan guru-guru yang dapat memajukan OSIS SMA Negeri 1 Binangun. Sekian. Masih ada waktu 1 menit setengah untuk bisa menambahkan jawaban atas jawaban kalian tadi. Cukup, Kak? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan untuk paslon 2. Ya, untuk sisi yang pertama yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi sigap, musyawarah, adil, dan religius. Yang dipertanyakan adalah bagaimana cara kami melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu menjadikan OSIS yang sigap. Itu biasanya untuk pengurus OSIS itu kan akan dilatih dalam LTKS yang dilaksanakan sebelum pemilihan ketua OSIS baru. Yaitu biasanya di awal tahun pasti akan adanya pendaftaran OSIS. Nah, di LTKS itu biasanya kita akan dilatih tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan, yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan musyawarah dalam berorganisasi. Bagaimana cara agar musyawarah tersebut berjalan dengan lancar, berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara agar kita menjadi sigap dalam hal tersebut. Semisal, bagaimana cara kita menjadi sigap, yaitu kita akan diberikan simulasi tentang situasi darurat dan bagaimana cara kalian untuk melakukan atau menyelesaikan situasi darurat tersebut dengan waktu yang sangat sedikit.
Dan untuk musyawarah pada NTKS kemarin seperti yang telah diajarkan, yaitu ada yang namanya Kami akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, yaitu tentang kepemimpinan. Pertanyaannya yaitu bagaimana kalian akan mengatasi perbedaan pendapat atau konflik di dalam kepengurusan OSIS? Jelas? Butuh diulang atau tidak? Baik, kami ulang sekali lagi tentang kepemimpinan. Pertanyaannya yaitu bagaimana kalian akan mengatasi perbedaan pendapat atau konflik di dalam kepengurusan OSIS? Sudah cukup? Kami akan memberi waktu 3 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Cara kami untuk mengatasi konflik tersebut yaitu pertama melakukan diskusi atau musyawarah bersama anggota yang lain. Jawaban dari paslon 1, menurut saya dengan jawaban tersebut masih kurang efektif ya, karena di dalam suatu organisasi pastinya kan kita banyak mendapati adanya perbedaan jawaban. Menurut saya dengan mengambil jawaban terbanyak itu tidak terlalu efektif, karena dari jawaban yang tidak dipilih atau jawaban yang kurang banyak pastinya mereka bakal kayak sedikit sakit hati ataupun merasa kayak tersenggol lah intinya. Jadi menurut saya untuk memberikan saran juga, mungkin kalian bisa mengkolaborasi jawaban tersebut. Jadi bukan hanya berbicara dengan baik-baik, tapi juga mengkolaborasi antara pendapat satu dan pendapat lainnya agar dapat terrealisasikan dan tidak ada pihak yang merasa oh jawabanku paling benar, oh jawabanku tidak dipilih seperti itu. Jadi mereka merasa adil dan seimbang gitu. Sekian. Kami pertimbangkan untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS. Pertanyaannya sudah jelas atau mau diulang? Baik, saya ulang ya. Berikan alasan kuat yang dapat kami pertimbangkan untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS. Cukup? Kami beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan memberikan alasan mengapa kami harus terpilih atau mengapa teman-teman harus memilih saya sebagai ketua OSIS. Yang pertama, karena kami sudah membuat visi, misi, dan proker yang menyesuaikan keadaan lingkungan SMA Negeri 1 Binangun dan juga mempertimbangkan bagaimana siswa-siswinya. Nah, kami sudah membuat misi yang nantinya mengembangkan minat dan bakat siswa dengan cara mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk menggali dan meningkatkan potensi. Dengan kita menggunakan misi tersebut, kita bisa berupaya mendorong agar siswa-siswa tersebut dapat mengembangkannya dan dapat maju ke perlombaan-perlombaan yang tinggi. Nah, lalu untuk proker, kami juga menyerap aspirasi dan pendapat warga sekolah. Jadi kami bekerja itu untuk teman-teman dan kami juga akan menyalurkan energi kita juga untuk teman-teman. Jadi kami tidak akan membuat keputusan sendiri, tapi juga kami akan mempertimbangkan bagaimana saran dan pendapat dari masing-masing siswa, yaitu dengan mengadakan rapat dengan inti kelas dalam suatu kegiatan atau event, agar mereka juga dapat memberikan saran dan pendapat, bagaimana mereka mau lomba ini, mereka mau lomba apa, ataupun mereka dapat memberikan kritik. Jadi kami juga mengedepankan bagaimana enaknya itu bagaimana gitu kerjasamanya, yang membuat kami itu patut untuk dicontoh dan dipilih. Baik, untuk yang selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk 3 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Binangun, kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. 10 masing-masing ada perwakilan untuk maju ke depan panggung memberikan 1 pertanyaan. Kelas 10-2 tadi kayaknya mau ada yang bertanya. Ayo Nadia, silahkan untuk ke panggung. Nadia kelas 10-2. Atau yang lain kelas 10-3. Patricia silahkan, kalau sudah mempersiapkan 1 pertanyaan silahkan ke panggung sini.
Untuk kelas 11, silahkan perwakilan satu anak. Kesini, pertanyaan. Salam, saya Nabil Sawan dari kelas 12-3. Di sini saya izin bertanya kepada semua paslon. Sebagai seorang siswa, kalian adalah kewajibannya dalam belajar. Nah, di sisi lain, kalian juga menjabat sebagai pemimpin di organisasi. Apabila kalian dalam mata pelajaran tersebut sedang pembelajaran dan tidak boleh keluar oleh guru mata tersebut, tetapi organisasi membutuhkan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Silakan untuk para paslon untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ahnaf. Ini 6 menit. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ahnaf. Bila kita akan mengadakan suatu rapat, nah rapat tersebut semisal saya lagi ada pelajaran dan saya tidak boleh keluar, maka apa yang akan saya lakukan? Pertama, solusi yang pertama, saya akan menitipkan pesan kepada wakil saya atau kepada anggota-anggota saya yang sedang rapat untuk menyampaikan titipan amanah pesan kepada anggota saya agar dapat disampaikan. Nah, yang kedua, jika memang cara yang pertama itu kurang efektif, maka saya akan mengganti jadwal rapat tersebut yang tadinya itu mengharuskan kami menggunakan jadwal pelajaran, kami ganti pada saat selesai pelajaran tersebut. Jadi setelah pulang baru kami mengadakan rapat tersebut. Jika memang rapat yang pertama pada saat jam pelajaran membutuhkan kami dan ketika saya sudah menyampaikan pesan kepada salah satu anggota tersebut masih kurang efektif, maka saya akan mengadakan rapat ulang pada saat setelah pembelajaran selesai agar saya dapat memberikan poin-poin penting dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana cara, semisal ada guru yang tidak mengizinkan kita untuk keluar, semisal ada rapat di organisasi. Cara yang paling efektif itu biasanya kita dengan cara memajukan dengan mengundurkan waktu. Biasanya kan dalam organisasi OSIS itu kalau semisal ada pertemuan atau berdiskusi untuk kegiatan yang akan datang, biasanya kan itu kita diadakannya kalau tidak pada saat hari libur atau hari Sabtu, paling tidak itu saat pulang sekolah. Jam pulang sekolah berarti ya hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingat, termasuk apa yang dikatakan oleh Kak Ahnaf tersebut. Nah, jadi kan itu kan untuk solusi pertama. Nah, untuk solusi keduanya itu seperti yang dikatakan oleh paslon nomor 3, yaitu dengan menitipkan pesan yang memang ingin disampaikan pada saat rapat tersebut. Karena kan kita tidak bisa menghadiri rapat tersebut karena kan memang dari pihak gurunya itu tidak memperkenankan kita untuk keluar kelas walaupun memang sudah ada izin dari pihak pembina ataupun BK. Ya kalau semisal seperti itu ya solusinya kita menitipkan pesan kepada wakil kita, apa yang ingin kita sampaikan yaitu nanti akan disampaikan oleh wakil tersebut. Cukup, Kak? Terima kasih. Kak Ana, terkait apabila guru kelas tidak mengizinkan meninggalkan pelajaran akan tetapi di sebuah organisasi atau di sebuah event lab kita membutuhkan kita. Nah, sama seperti jawaban oleh paslon 3 dan paslon 2. Untuk yang pertama adalah komunikasikan kepentingan. Nah, terkait hal tersebut, mungkin saya bisa memberikan pesan kepada wakil saya dan kepada rekan-rekan saya terkait dengan rapat tersebut. Nah, apabila cara tersebut kurang efektif, kita dapat mengundur waktu rapat atau memajukan waktu rapat tersebut seperti pulang sekolah atau sebelum pembelajaran mapel tersebut. Cukup. Baik, untuk Kak Ahnaf, apakah sudah cukup untuk Paslon 3, saya ingin bertanya, bullying dan diskriminasi masih terjadi di banyak sekolah. Apa rencana Anda untuk menangani masalah ini dan bagaimana Anda mengubah budaya sekolah agar lebih inklusif dan aman bagi siswa? Terima kasih. Paslon 3 ingin langsung menjawab atau diskusi terlebih dahulu? Izinkan saya menjawab.
bagaimana cara kami mengatasi bullying atau diskriminasi? Pertama, kita dapat memanfaatkan podcast SMA Negeri 1 Binangun. Dengan contohnya saja ya, kita memanggil pemateri dari luar ataupun kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang memang melindungi korban-korban yang dibully. Misal dari duta genre itu kan anti bullying juga kan. Nah, kita bisa ini nih, karena di sekolah kita juga ada yang juara, kita panggil beliau untuk masuk ke podcast dan diberikan langkah-langkahnya atau cara-caranya bagaimana dapat mengurangi. Nah, lalu untuk yang sosial, bagaimana cara kita untuk menurunkan tingkat bullying, juga kita memanggil yaitu dari salah satu organisasi-organisasi yang menaungi, misal dari pembina duta genrenya ataupun dari pembina forum OSIS Cilacap atau salah satu dari organisasi tersebut untuk dapat memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara kita membuat sekolah itu mempunyai inklusif dalam pembelajaran? Yang pertama, kita mengoptimalkan jadwal pelajaran ya. Kita misal dari suatu organisasi kita ada rapat gitu, seperti contohnya Kak Anas, kita mengundurkan waktunya. Nah, itu kan bisa mengoptimalkan bagaimana pembelajaran agar tetap inklusif walaupun kita tuh masuk dalam sebuah organisasi seperti itu. Tapi kan kayak biasanya ada anak-anak yang pendiam gitu, tapi kalau dideketin itu kayak apa ya, kayak nggak menghindar tapi kayak lebih dia menjauhkan diri dari lingkungan. Itu gimana sih cara mengatasinya? Terus kadang kan itu kita kalau yang salah persepsi kayak kita lihat itu kayak kelihatan kayak dibully, itu gimana sih cara pastinya mereka itu sudah takut dan trauma ya. Nah, biasanya korban bullying itu tertutup karena mereka punya rasa trauma, karena mereka sudah berpatok, tidak ada orang yang percaya kepada saya, semua orang itu sama saja, semua orang bully saya. Jadi dari mereka itu sudah ada ketakutan dari awalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendekati mereka dan memberikan mereka solusi ataupun memberikan mereka itu kayak motivasi gitulah ya, mendekati mereka tentunya, mendekati mereka. Dan kita juga mempunyai layanan BK Bu Umi ya, yang juga mengantisipasi tentang pembelian ya Bu Umi ya. Nah, kita bisa bekerjasama dengan BK untuk bagaimana caranya kita membuat korban bullying tersebut bisa nyaman di SMA Negeri 1 Binangun. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya, ayo. Ya, tepuk tangannya semua. Sekarang untuk penanya yang terakhir. Oke, jadi biasanya dalam organisasi itu kan ada yang namanya senior dan junior. Nah, biasanya beberapa orang mempunyai sifat senioritas. Nah, senioritas ya. Terus bagaimana sih cara menangani sifat senioritas itu? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kan dalam organisasi itu kita itu punya tujuan. Yang pertama itu kan menjalankan organisasi menjadi sebaik mungkin dengan cara bekerja sama dan adanya teamwork kan. Jadi dalam teamwork itu kita diusahakan untuk tidak adanya senioritas yang terlalu tinggi. Jadi cukup senior dan junior saja. Jadi dalam hal tersebut yang pertama itu pasti merangkul. Dalam merangkul anggota OSIS menjadi supaya lebih akrab, sehingga senioritas tersebut itu perlahan-lahan berkurang. Jadi seperti saya berteman dengan teman saya, tidak adanya pandangan tentang umurnya, berarti nggak ada ini misal teman saya lebih tua tapi kan dia itu teman saya, berarti cukup menghormatinya saja dan tidak adanya senioritas. Jadi dalam itu yang pastinya untuk menguranginya itu dengan cara yaitu dengan mendekat sesama anggota organisasi. Jadi dengan pendekatan yang lebih dekat, dengan pendekatan yang seperti teman sendiri, dan itu bisa mengurangi senioritas. Teman. Ya, untuk mengurangi senioritas itu tersendiri, pastinya kan pengurus OSIS sebelum dilantik itu ada suatu kegiatan yang dinamakan LDKS. Nah, dalam LDKS itu terdapat materi-materi tentang bagaimana cara untuk bekerja sama dan saling membantu. Nah, dengan LDKS tersebut, saya yakin seluruh pengurus OSIS pasti
Bisa untuk menerapkan materi-materi yang diberikan oleh pemateri. Nah, dari LDKS tersebut mengenai bekerja sama dan saling membantu itu bisa untuk menangani hal-hal seperti senioritas tersebut. Cukup mungkin? Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk seluruh penanya. Baik, yang selanjutnya Para paslon yang sudah memaparkan visi misinya dan menjawab pertanyaan dari siswa, guru, dan yang lainnya. Untuk acara selanjutnya, penyampaian visi misi dari kandidat calon ketua MPK dan wakil ketua MPK. Dan untuk para kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dipersilakan untuk turun dari panggung. Calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Yuk. Turun dulu, nanti MPK-nya nanti naik. Terima kasih. Baik, silakan untuk Kasih satu mas mic-nya. Nah. Perkenalkan, nama saya Ajeng Trimarani dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Fada Rahmadani dari kelas 10-6. Di sini kami akan menyampaikan visi dan juga misi kami. Visi kami adalah membangun MPK sebagai wadah partisipasi siswa yang transparan serta inklusif, menjadikan MPK sebagai motor penggerak perubahan dan juga inovasi di sekolah. Misi kita adalah mengoptimalkan penyampaian aspirasi siswa kepada guru atau sebaliknya. Menjadikan pemimpin kelas sebagai figur teladan dan mampu mengkoordinir anggotanya. Berbeda untuk bersatu, bersatu untuk satu tujuan. Jangan lupa pilih paslon 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada kandidat calon ketua dan wakil ketua MPK. Silakan selanjutnya untuk paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Andan Pratama dari kelas 11-3. Saya menyalonkan diri sebagai calon ketua MPK dengan nomor urut 2 periode 2024-2025 bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Najwa Harunisa dari kelas 10-6. Di sini saya menyalonkan diri sebagai wakil ketua MPK SMA Negeri 1 Binangun, nomor urut 2 periode 2024-2025. Dengan demikian, visi kami adalah mewujudkan MPK SMA Negeri 1 Binangun sebagai lingkungan sekolah yang inklusif, inovatif, dan partisipatif yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis teknologi, serta menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan berwawasan lingkungan. Untuk tercapainya visi tersebut, maka misi kami adalah 1. Menumbuhkan kesadaran spiritual. 2. Mengadakan forum bulanan untuk menampung aspirasi siswa dan membangun komunikasi efektif antar guru, siswa, dan warga sekolah. 3. Melatih pengembangan diri dan karakter, termasuk public speaking, disiplin, dan leadership pada siswa. 4. Berkolaborasi dan mengevaluasi program OSIS untuk memastikan proker OSIS memberikan edukasi dan manfaat bagi siswa. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, disiplin, serta harmonis, dan mendorong inovasi pembelajaran. Bersama paslon 2, wujudkan impian, membangun perubahan. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk paslon wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya,
yaitu untuk paslon 3. Diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fujur Ramadhani dari kelas 11-4 sebagai calon ketua MPK SMA Negeri 1 Binangun dari paslon nomor 3. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Hakim Mubarak dari kelas 11-3 ingin mencalonkan sebagai wakil ketua MPK periode 24-2025. Ya, sebelumnya izinkan kami untuk memaparkan visi dan misi kami yang menjadi landasan dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Visi kami yaitu menjaga nama baik OSIS MPK Negeri 1 Binangun dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjadi wadah bagi aspirasi siswa dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kreativitas siswa. Untuk mewujudkan visi, kita tentunya memerlukan misi. Misi kami yang pertama yaitu membangun kerjasama yang baik dengan OSIS, guru, dan pihak sekolah lainnya guna menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua yaitu mewujudkan suasana sekolah yang nyaman dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menjalankan tugas MPK sesuai dengan peraturan dan ketentuan sekolah yang didasari dengan rasa kesadaran dan penuh tanggung jawab. Demikian visi misi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Semoga apa yang kita paparkan dapat dijalankan dan dapat ditujuankan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Baik. Kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memimpin acara ini kurang ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Binangun yang telah menyaksikan acara pada hari ini dengan tertib. Untuk selanjutnya, bagi para siswa dan siswi yang ingin berfoto dengan para paslon, dipersilakan untuk berfoto di tengah-tengah lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang sudah menciptakan program